Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih sudah hadir mengikuti proses wawancara ini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, kabar saya sangat baik, Ibu. Terima kasih. Saya juga merasa sangat terhormat bisa mengikuti proses wawancara di Otoritas Jasa Keuangan hari ini. Baik. Silahkan perkenalkan diri Anda. Baik, Ibu. Perkenalkan, nama saya Aleananda Salviona. Saya lulusan dari program studi manajemen dengan konsentrasi manajemen keuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, selama menjalani studi, saya memiliki ketertarikan besar pada bidang analisis keuangan, manajemen risiko, dan juga corporate governance. Selain itu, di luar perkuliahan, saya sendiri juga aktif dalam berbagai organisasi dan juga kepanitiaan seperti BEM FEB, UKM Universitas Riau Cendekia, dan beberapa kali terlibat dalam proyek bisnis plan. Kemudian saya juga sempat berkesempatan magang di salah satu lembaga keuangan yaitu Bank Indonesia, yang mana ini semakin menguatkan ketertarikan saya pada sektor jasa keuangan. Dan dari semua pengalaman tersebut, saya banyak belajar tentang leadership, kerja tim, koordinasi lintas divisi, serta penyusunan strategi komunikasi dan juga kemitraan. Di mana paduan ini antara kemampuan analitis dan pengalaman organisasi ini membuat saya nyaman bekerja dengan data sekaligus berinteraksi dengan banyak pihak. Oke. Apa pengalaman Anda yang paling relevan untuk posisi yang Anda lamar di OJK? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya, pengalaman yang paling relevan adalah saat saya terlibat dalam beberapa proyek yang menuntut ketelitian, konsistensi, dan juga akuntabilitas. Pertama, saya selama mengambil konsentrasi manajemen keuangan, saya terbiasa melakukan analisis laporan keuangan dengan menghitung rasio kesehatan perusahaan, melakukan penilaian investasi seperti NPV, IRR, serta mempelajari fundamental pengawasan industri keuangan. Yang kedua, pengalaman saya sebagai koordinator dalam beberapa kepanitiaan besar membuat saya juga terbiasa bekerja dalam timeline ketat serta mengelola risiko kegiatan, melakukan koordinasi sistematis, dan memastikan semua informasi yang dibuat dan disebarkan itu akurat. Dan dengan kombinasi inilah membuat saya relevan dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, karena lembaga ini menuntut profesional yang tidak hanya kuat dalam analisis, tetapi juga disiplin, teliti, dan mampu bekerja dalam struktur kerja yang formal dan teratur. Oke, coba ceritakan pengalaman ketika Anda menghadapi permasalahan dalam tim dan bagaimana penyelesaiannya. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam salah satu event besar fakultas, pada saat itu tim publikasi yang saya koordinasikan itu pernah mengalami miskomunikasi mengenai alur persetujuan konten, dan beberapa informasi yang harusnya itu tayang lebih awal akhirnya itu terlambat. Dan ketika itu saya meminta seluruh anggota tim untuk melakukan evaluasi singkat. Kami mengidentifikasi titik masalah, yaitu tidak adanya alur kerja tertulis, maka saya menyusun SOP sederhana serta menetapkan PIC, dan juga membuat sistem pengecekan 2 tahap untuk memastikan akurasi informasi. Dan hasilnya, alur kerja kami menjadi lebih jelas, tidak ada konten yang tertunda, dan semua tim itu merasa lebih nyaman dengan struktur yang baru. Baik. Jika suatu saat Anda diberikan tugas dengan perubahan mendadak, bagaimana respon Anda? Baik, pertama saya akan memulai dengan memahami dulu nih perubahan tersebut secara lengkapnya, dan apakah itu terkait prioritas atau urgensi ataupun tujuan tertentu. Nah, setelah itu mungkin saya akan menyesuaikan rencana kerja saya serta mengatur ulang prioritas dan memastikan pihak terkait mengenai perubahan tersebut. Nah, dalam beberapa kegiatan, saya cukup sering menghadapi perubahan mendadak sehingga saya terbiasa bersikap adaptif tanpa kehilangan ketelitian. Oke, selanjutnya, menurut Anda, apa indikator penting dalam menilai kesehatan perusahaan? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Indikator utama meliputi likuiditas untuk melihat kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kemudian juga dilihat dari solvabilitasnya untuk menilai struktur pendanaan perusahaan tersebut, dan juga profitabilitasnya sebagai ukuran efisiensi dan juga kinerja, serta juga bisa dilihat dari aktivitas operasional. Nah, selain itu bisa dilihat juga dari tata kelola perusahaan, transparansi laporan, dan juga kepatuhan terhadap regulasi itu juga akan menjadi faktor yang tidak terpisahkan. Sehingga perusahaan yang sehat itu bukan hanya menghasilkan laba tinggi, tetapi juga yang menerapkan manajemen risiko dan juga governance-nya yang baik. Baik.
Bagaimana pemahaman Anda mengenai peran OJK? Baik, OJK sendiri itu merupakan lembaga independen yang mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan, perbankan, pasar modal, juga industri keuangan non-bank. Dan di mana tujuan OJK itu sendiri adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaku industri serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Di sini saya melihat bahwa OJK aktif dalam literasi dan inklusi keuangan serta pemberantasan investasi bodong serta mendorong inovasi keuangan digital sehat dan memastikan seluruh pelaku usaha jasa keuangan itu mematuhi regulasi yang ada. Selanjutnya, menurut Anda, apa tantangan terbesar sektor jasa keuangan saat ini? Baik, terima kasih Ibu. Menurut saya sendiri, tantangan terbesar itu adalah ketika menjaga stabilitas sektor keuangan di tengah perkembangan teknologi finansial yang sangat cepat, di mana regulasi harus tetap responsif tanpa menghambat inovasi. Selain itu, tingkat literasi finansial masyarakat yang juga masih belum merata itu juga menjadi tantangan karena akan berdampak pada kerentanan terhadap penipuan investasi. Apa alasan Anda ingin bekerja di OJK? Baik, alasan saya sendiri, saya memiliki ketertarikan yang kuat pada dunia keuangan dan juga peran regulator dalam menjaga integritasnya. Bagi saya, bekerja di OJK itu adalah kesempatan saya untuk bisa berkontribusi secara langsung terhadap stabilitas sektor keuangan dan juga perlindungan konsumen. Di mana dengan bekerja di OJK, menurut saya itu bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga adalah kesempatan untuk memberikan dampak langsung bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Oke, selanjutnya, bagaimana Anda melihat posisi Anda dalam 3-5 tahun ke depan? Baik, dalam 3 atau sampai 5 tahun ke depan, saya ingin berada pada posisi yang memungkinkan saya menangani analisis yang lebih kompleks, terlibat dalam pengawasan, dan juga memiliki tanggung jawab yang lebih strategis. Saya tentunya ingin menjadi pribadi yang terus bisa mengembangkan diri melalui pelatihan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja di lingkungan profesional seperti OJK. Oke, sebutkan kekuatan utama dalam diri Anda. Baik, untuk kekuatan saya itu mungkin ada di kemampuan komunikasi, analisis, serta ketelitian, serta kemampuan untuk bekerja dalam tim, di mana saya terbiasa untuk menyampaikan informasi secara jelas dan sistematis, baik secara lisan maupun tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk kelemahan sendiri, saya termasuk orang yang detail oriented, sehingga kadang terlalu lama mengecek hal-hal kecil, namun saya mengatasinya dengan membuat batas waktu untuk setiap tahap pekerjaan dan memprioritaskan hal-hal yang paling penting agar tetap efisien. Oke, baik. Selanjutnya, nilai apa yang Anda pegang dalam bekerja? Baik, nilai yang saya pegang dalam bekerja itu adalah yang utama adalah integritas, di mana ini adalah nilai utama yang saya pegang karena selain itu saya juga menjunjung profesionalitas, konsistensi, dan juga rasa tanggung jawab, di mana saya percaya bahwa kualitas pekerjaan itu adalah refleksi dari karakter seseorang. Oke, menurut Anda, apakah Anda cocok dengan kultur lembaga regulator seperti OJK? Menurut saya pribadi, saya merasa cocok dan saya yakin cocok dengan OJK karena OJK sendiri itu adalah lembaga dengan standar tinggi dalam hal kepatuhan, ketelitian, dan juga integritas, di mana selama ini saya terbiasa bekerja dengan sistem yang terstruktur, patuh terhadap aturan, dan juga menjaga akurasi setiap informasi. Saya juga nyaman bekerja dalam lingkungan yang profesional dan juga formal. Baik, sebagai penutupnya, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari Anda? Baik, terima kasih Ibu. Di sini saya ingin menanyakan itu bagaimana OJK dalam memberikan pembinaan dan pengembangan kompetensi bagi pegawai barunya, serta bagaimana proses karir path secara umum di lingkungan OJK sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di OJK, pembinaan pegawai baru dilakukan secara bertahap. Pertama, ada program onboarding.
yang diperuntukkan untuk mengenalkan organisasi, kultur kerja, nilai-nilai, serta ruang lingkup tugas pengawasan dan regulasi. Setelah itu, pegawai baru akan mengikuti berbagai pelatihan teknis maupun non-teknis yang difasilitasi oleh JK Institute. OJK juga memiliki skema pengembangan kompetisi berkelanjutan. Salah satunya melalui pelatihan sertifikasi, workshop, job rotation, hingga penugasan khusus di berbagai departemen. Nah, tujuannya agar pegawai memiliki perspektif yang lebih luas mengenai industri jasa keuangan. Terkait karir path, prosesnya sangat terstruktur dan berbasis kinerja. Penilaiannya dilakukan secara berkala dan setiap pegawai memiliki kesempatan untuk naik ke level yang lebih tinggi ketika telah memenuhi standar kompetensi, integritas, serta capaian kinerja yang ditetapkan. Dengan demikian, setiap pegawai dapat berkembang secara profesional di lingkungan OJK. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu. Penjelasannya sangat jelas dan juga membuat saya semakin tertarik untuk bisa berkontribusi di OJK. Terutama karena adanya pengembangan yang sangat terstruktur dan juga mendukung proses belajar jangka panjang. Ya, baik. Terima kasih. Silahkan berikan pernyataan penutup. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan. Saya sangat mengapresiasi proses wawancara ini dan saya berharap dapat menjadi bagian dari OJK untuk bisa berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kesehatan sektor jasa keuangan di Indonesia. Baik, selamat malam Terima Ibu. kasih.